Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru semua, terutama Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan atau untuk memaparkan diseminasi budaya positif yang kemarin sempat saya didaulat oleh sekolah untuk mewakili sekolah ini dalam rangka pengimbasan guru penggerak, karena memang sekolah kita belum ada yang ikut guru penggerak baik kepala sekolah maupun gurunya, sehingga salah satu guru didaulat atau diminta untuk sebagian menyebarkan diseminasi budaya positif ini. Ya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru memang sudah terbiasa ya menanamkan budaya positif pada peserta didik. Itu sebelum adanya kurikulum Merdeka pun pasti guru-guru sudah melakukan ini. Tapi di sini akan lebih detailnya lagi, apa sih peranan dari budaya positif yang ada di sekolah itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan budi pekerti, baik kekuatan batin maupun karakter serta pikiran dan tubuh. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu upaya untuk memajukan kreativitas anak ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila bahwasanya pendidikan itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kita guru hanya berperan sebagai mediator. Jadi kita tidak bisa memaksakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Biarkan peserta didik atau siswa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Berdasarkan apa yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal tujuan dari pendidikan. Yang pertama, pendidikan membentuk budi didik halus pada pekerti peserta. Yang kedua, pendidikan berdasarkan otak peserta didik. Dan yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan bagi peserta didik. Silakan Ibu masuk. Nah, tujuan pendidikan secara umum sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas serta membentuk karakter peserta didik. Maaf, tulisannya itu. Nah, dari tujuan pendidikan tadi agar supaya peserta didik memiliki karakter. Nah, pendidikan karakter sendiri adalah pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan moral peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, tubuh anak itu sendiri. Jadi berbicara tentang karakter ya, biasanya anak-anak itu terbentuk karakternya dari lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Jadi ketika guru menanamkan karakter yang baik pada peserta didik, maka insya Allah outputnya juga akan baik gitu. Nah, seperti halnya contoh budaya positif dan ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan. Dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan, seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia juga harus dapat memperbaiki kondisi tanah, kondisi air, pupuk, membasmi ulat atau jamur dan tanaman pengganggu lainnya sehingga padi dapat tumbuh subur. Filosofi ini menggambarkan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa membentuk karakter anak, akan tetapi anak sendiri yang membentuk karakternya dengan sendirinya.
Kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa matematika ketika dia tidak bisa belajar matematika. Kita tidak boleh memaksakan hal itu. Kita tidak boleh menghardik anak ketika dia tidak bisa misalnya perkalian gitu. Biarkan anak tumbuh dengan kemampuan dia sendiri. Itu yang dinamakan dengan merdeka ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru itu dia menanam padi, maka akan tumbuhlah padi. Dia tidak bisa menanam padi lalu dia mengharapkan akan tumbuh jagung atau mengharapkan akan tumbuh yang lainnya gitu. Jadi guru itu fungsinya sebagai mediator saja. Jadi kita tidak bisa memaksa ya, misalnya si A, dia kemampuannya di bidang seni, tapi kita sebagai guru memaksa anak ini untuk pandai di bidang eksakta, itu tidak bisa ya, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu juga sebagai seorang pendidik, dalam melakukan proses pendidikan kita harus mampu membimbing siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga peserta didik menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya sebagai bekal masa depan. Itu yang tadi saya katakan tadi. Kita menanam padi, jangan mengharapkan akan tumbuh rambutan atau akan tumbuh jagung. Kita menanam padi, tugas kita hanya sampai kita merawat padi itu dengan baik supaya menjadi padi yang unggul, supaya menjadi padi yang baik, berkualitas. Sama halnya kita mendidik anak. Kita mendidik anak, jangan mengharapkan apa yang kita inginkan. Saya mau anak saya menjadi pemenang Olimpiade Sains. Saya ingin anak saya menjadi pemenang Olimpiade Matematika. Tidak bisa seperti itu. Biarkan mereka tumbuh dengan sendirinya. Biarkan mereka tumbuh dengan karakternya. Biarkan mereka tumbuh dengan kemampuan mereka dan bakat dan minat mereka sendiri. Mohon maaf ya. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah iya demikian? Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif kontrol, apakah benar hal ini? Sebenarnya ini akan dibahas pada materi restitusi. Cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, karena akan ada kegiatan lain di sini, saya tidak akan menjabarkan tentang teori restitusi, melainkan hanya budaya positif yang akan nanti melahirkan kesepakatan kelas. Ada pertanyaan, apakah seseorang dapat mengontrol orang lain? Coba, saya pengen tahu jawaban ibu dan bapak guru. Putus tadi. Mengontrol di sini mengawasi. Ya, maksudnya mengontrol maksudnya membentuk karakter orang gitu. Maksudnya apa ya mengontrol bahasa ininya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mungkin hanya sekedar memberikan masukan, saran, menginformasikan dan itu. Tapi kalau memaksakan kan nggak bisa, apalagi mengontrol. Ya, tepat sekali ibu-ibu semuanya. Bahwasanya seseorang itu tidak dapat mengontrol orang lain. Seseorang hanya dapat mengontrol dirinya sendiri. Maka dari yang sudah dipaparkan tadi, kalau kita mengontrol anak-anak kita untuk menjadi apa yang kita inginkan itu tidak bisa. Suami dan istri, suami mengontrol istri atau istri mengontrol suami, tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau kita pikir kan sekarang karakter Pancasila merubah, membiasakan berkarakter yang bagus. Artinya didapat di sekolah, terutama kita seorang guru. Jadi kadang saya kurang setuju juga. Kadang-kadang tadi kan ada anak yang baik itu lama-lama berangsur dia jadi baik, mungkin dengan pengaruh dari kita guru sebagai motivator atau bimbingan dengan agama. Seperti kan pembiasaan sholat berjamaah, yang tadinya dia nggak biasa sholat mungkin kan terbiasa. Jadi kalau dibilang tadi ya nggak mengerti juga ya, katanya memang karakter itu memang udah bawaan dari lahir. Tetapi
Nah, memang dia secara pedagogik ya, karakter sifat itu tidak bisa dirubah. Kalau muka bisa dirubah, tapi dengan adanya kalau ada kebiasaan yang biasa-biasa dilakukan dengan kesabaran, saya rasa mungkin ada perubahan ya. Tentu juga perilaku ya. Iya, jadi di sini sifatnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa membuat orang lain menuju ke hal-hal yang positif. Ya, jadi kita tidak mengontrol, tapi sedikit mengarahkan. Bukan sedikit, kita mengarahkan. Merubah pun kita tidak bisa mengubah orang lain. Watak, sikap, sifat orang lain tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kontrol. Tetapi kita bisa mengarahkan. Jadi misalnya ada anak berperilaku tidak baik, ya kita tugasnya sebagai guru mengarahkan gitu. Tidak bisa memaksakan, karena balik lagi tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya dapat mengontrol diri Anda sendiri. Belajar kontrol diri sendiri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini berdasarkan teori kontrol tadi. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk dapat menanamkan budaya positif pada peserta didik? Yaitu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu familiar, sebenarnya hampir sama sih dengan peraturan kelas. Cuman di sini di kurikulum Merdeka ini istilahnya adalah kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan ketika anak-anak baru masuk kelas. Biasanya di tahun ajaran baru ya. Kalau biasanya kan peraturan kelas sudah kita buat, guru yang buat atau sekolah yang buat. Tapi berdasarkan profil pelajar Pancasila ini, kesepakatan kelas ini dibuat ketika kita bersama-sama dengan baru masuk bersama-sama dengan peserta didik. Jadi peserta didik diminta pendapatnya, diminta sumbangsih pemikirannya tentang apa sih yang mereka inginkan di kelas gitu. Ya. Yang pertama, kesepakatan itu seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kita guru-guru kasih misalnya kertas catatan untuk silakan setiap siswa berpendapat apa sih yang mereka mau di kelas tersebut 1 tahun ke depan gitu. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta didik berbicara, maka peserta didik lainnya mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dengan perasaan. Minggu yang lalu saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik dan sudah saya videokan ya. Saya akan memutarkan penggalannya saja.
Ya, itulah. Jadi kemarin itu minggu lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, saya membuat kesepakatan kelas beserta peserta didik atau beserta anak-anak murid saya tentang hal-hal apa yang mereka inginkan di kelas, tentang aturan-aturan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di kelas. Jadi mereka saya berikan sticky note untuk menuliskan apa saja mereka inginkan dan dipampang di depan per kelompok. Jadi ini semua nanti kesepakatan kelas itu berdasarkan pemikiran anak-anak ya, yang kita sepakati bersama-sama untuk dijadikan sebagai pedoman kita di kelas. Di sini anak-anak menulis apa yang mereka inginkan. Jadi ada perwakilan peserta didik yang membacakan satu persatu. Kalau memang nanti ada redaksi yang sama, kita pilih salah satunya saja, lalu kita tuliskan dan kita sepakati secara bersama-sama. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nanti insya Allah untuk materi yang budaya restitusi itu akan kita paparkan di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya.